Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusira ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang kita makan, nikmat yang kita minum, bahkan nikmat Allah yang kita rasakan dalam hidup dan kehidupan ini. Sehingga rahmat dan nikmatnya Allah pada kesempatan hari Jumat ini kita dapat hadir melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cinta ini dalam rangka kita akan melaksanakan salat berjamaah Jumat pada hari ini. Salat berserta salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah mengubah dari zaman dahulu, zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, seperti zaman yang kita rasakan saat sekarang ini. Karena beliau patut kita contoh, patut kita tauladani kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita senantiasa mendapat syafaat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha bagi kita agar kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah itu, dan kita majukan daripada hal-hal yang tidak diinginkan, perbuatan yang fahsyah dan yang mungkar. Semua kita berusaha untuk majukan larangan-larangan itu, sehingga dengan bekal takwalah kita akan meraih suatu kebahagiaan kita hidup di dunia ini dan hidup di akhirat kelak. Dan dengan bekal takwa kepada Allah lah sehingga azab dan murkanya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan hari Jumat ini nanti akan membaca salah ayat Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Shadaqallahul azim. Berarti Tuhan ayat yang telah kami bacakan tadi, yang artinya tiap-tiap kamu diminta bertanggungjawab apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan hidup dan kehidupan ini. Baik kita lakukan perbuatan yang salah atau perbuatan yang benar, kita senantiasa diminta pertanggungjawaban oleh Allah.
bagaimana kesalahan kita lakukan, bagaimana perbuatan yang baik kita lakukan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan, golongan yang baik, golongan yang diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannati yatasaalun, orang-orang yang berada di dalam surga berkata, anil mujrimin, kenapa berdosa, kenapa durhaka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sakor. Qalu lam naku minal musallin, dahulu kami termasuk orang-orang yang sholat. Maka untuk itu bertitik terang dengan ayat ini bahwasanya kewajiban sholat sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Karena kewajiban ini kita diawasi oleh Allah, diawasi oleh para malaikat, diberikan oleh Allah perintah kepada malaikat untuk mencatat perbuatan-perbuatan hambanya yang melakukan suatu perbuatan yang baik dan suatu perbuatan yang tidak baik, dicatat oleh Allah, yaitu malaikatnya. Innal abrara lafi naim, orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam surga, dan orang-orang durhaka itu benar-benar berada di neraka. Oleh sebab itu hendaklah selagi kita masih diberikan oleh Allah kesempatan yang baik bagi kita, kita masih dihidupkan oleh Allah saat ini. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita tidak menyesal tidak melaksanakan ibadah-ibadah sholat itu, tetapi kita masih bersyukur kita masih dihidupkan oleh Allah. Dengan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat inilah kita masih bekal kita tatkala kita hidup di dunia ini. Bapak-bapak muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kita pada hakikatnya ada 4 alam. Yang pertama alam rahim. Alam rahim tatkala kita berada di kandungan ibu kita. Kita saat itu kita belum berdosa, kita tidak tahu apa-apa. Saat itu kita tidak diperintahkan untuk menyembah dan berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tatkala kita hidup di dunia yang fana ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan berbakti kepadaku. Kita menyembah Allah, berbakti kita kepada Allah seperti kita melaksanakan ibadah salat. Itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas alam yang kedua lah, alam dunia inilah kita melaksanakan, yaitu ibadah salat. Kamu setelah kita meninggal nanti, kita memasuki alam barzah, tidak ada lagi kewajiban kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah salat itu. Orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah salat itu di akhirat nanti dia akan menyesal. Karena di akhirat nanti kita tidak bisa bantu membantu, tidak bisa tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kita serahkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Apa kata Allah, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi kata Allah, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu pada hari itu tidak ada berdaya. Kita tidak ada berdaya lagi. Bagaimanapun kekuatan kita dunia ini, di akhirat nanti kita tidak ada berdaya. Bagaimanapun kemampuan kita harta yang melimpah ruah, di akhirat nanti tidak ada berdaya. Hanya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzah atau alam akhirat itu tidak ada lagi kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada lagi kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak ada lagi kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya. Kita melaksanakan kewajiban itu tatkala kita masih hidup di dunia ini. Semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin bertambahlah umur kita hidup di dunia ini. Semakin dekat kita ke alam barzah, dan semakin dekat kita ke alam akhirat. Setelah kita kembali ke alam barzah, suatu alam yang tersembunyi daripada pandangan manusia. Tidak mungkin lagi kita kembali kepada alam dunia seperti alam yang kita rasakan saat sekarang ini. Itu sudah sunnatullah yang lalu tak mungkin akan kembali. Apa kata Imam Ghazali? Apa yang paling jauh? Yang paling jauh itu kata anak muridnya, barat, timur, selatan, itu yang paling jauh.
Lalu Imam Ghazali mengatakan yang paling jauh itu masa-masa yang telah lalu. Tidak mungkin kita mencapai masa-masa itu. Apa yang paling dekat? Yang paling dekat itu bukan keluarga, bukan sanak pemilih saudara. Yang paling dekat itu kematian. Kematian itu pasti kita akan mengalaminya. Tidak tawar menawar. Itu bahkan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita dipanggil oleh Allah? Apa sebab kita dipanggil oleh Allah? Maka itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, selagi kesehatan nyawa masih ada pada tubuh kita, hendaklah kita senantiasa selalu memperkuatkan bekal kita dalam hidup dan kehidupan ini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari. Setelah kita meninggal dunia ini, tidak mungkin lagi kita kembali kepada dunia yang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Bapak-bapak muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, banyak manusia yang menyesal. 7 penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia ini. Banyak di antaranya mereka tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Benar suara tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Bukan masalah panjang pendeknya ayat, penting kita ini berusaha untuk melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat sangat penting dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Oleh sebab itu, walaupun kita masuk surga nantinya, hendak juga kita mempersiapkan dengan amal-amal ibadah sholat. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Tiap-tiap umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali orang tidak enggan, orang tidak mau. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang ingin surga wahai ya Rasulullah?" Orang yang mentaatiku dialah yang masuk surga. Orang yang tidak mentaatiku dialah yang enggan untuk masuk surga. Arti hendaklah kita masuk surga itu melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyesal dalam hidup ini, kita beli rumah, menyesal kita beli rumah, kita bisa menyewakan rumah itu. Kebun kita menyesal untuk beli kebun, bisa kita jual. Kalau kita masih hidup ini, kendaraan kita menyesal membeli kendaraan, bisa kita jual kendaraan itu. Tetapi di akhirat nanti kita menyesal atas kesalahan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Penyesalan tidak ada arti, penyesalan tidak ada berguna sama sekali. Hendaklah kita menyesal dalam hidup kita, dalam kehidupan ini, agar kita senantiasa melakukan amal-amal ibadah yang sangat baik dan berzikir. Hati kita berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir diberikan oleh Allah ketenangan jiwa dan hati kita. Banyak orang menyesal karena tidak beribadah kepada Allah. Saat ini kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan ibadah sholat yang benar, kita diberikan oleh Allah untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Walaupun kita menjaga lidah kita, menjaga lisan kita, agar kita senantiasa terhindar daripada perbuatan yang fahsya dan yang mungkar. Maka kita hidup ini hendaklah kita senantiasa melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang senantiasa disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang kita berbuat baik, semakin disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah Allah membenci kepada hamba yang berbuat baik. Maka untuk itu, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah membiarkan dirimu sendiri terbenam kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah sangat menyintai orang-orang yang berbuat baik. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sendirian ataupun di khalayak orang ramai, bersama teman-teman, bersama keluarga, senantiasa untuk berbuat baik. Bukan yang dinilai manusia, tetapi Allah lebih menilai siapa yang berbuat baik itu.
Semakin banyak harta-harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin banyak harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah sementara. Dunia juga sementara, harta juga sementara, kita hidup dunia ini juga sementara, merupakan titipan Allah kepada kita hidup di dunia ini. Bukan dunia, kalau kita masih hidup di dunia ini, ada berkata, dunialah yang nyata, tetapi akhirat hanyalah sandiwara. Tetapi pada hakikatnya, bahwa setelah kita meninggal dunia, baru kita tahu bahwa akhirat yang nyata, dunia hanyalah sandiwara. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa yang awal itu, yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Bapak kaum muslimin subhanahu wa, Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi selagi kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaklah kita senantiasa untuk membersihkan hati dan jiwa kita, dan kita hanya untuk bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Allah nanti hanyalah dengan hati dan jiwa yang bersih. Dengan hati yang jiwa bersih kita akan menghadap Allah, dan jangan wajah yang berseri-seri kita mampu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, bukan nanti sekarang kita berusaha dengan semampu tenaga kita agar kita mampu untuk menghadap Allah dengan jiwa yang bersih, dengan hati yang bersih, dengan wajah yang berseri-seri. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhu yauma idzin basirah tazunna yu'alu biha fakirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-serinya kepada mereka, kepada Tuhannya mereka melihat. Wajah-wajah orang durhaka pada hari itu hitam muram. Mereka yakin bahwa mereka akan diliputi malapetaka yang amat dahsyat. Mudah-mudahan pada hari ini, detik ini, khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridhonya, dalam lindungannya Allah dan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah khutbah kita, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.